Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah pengajian Ahad pagi tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama sebelum kajian ilmu disampaikan oleh beliau-beliau, mari kita awali bersama, kita buka bersama baca kajian ilmu pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah rahmatnya. Mudah-mudahan senantiasa setiap desah nafas kita, keluar masuk nafas kita, setiap detik benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Sobaruddin Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang luar biasa. Sebagaimana biasa, nanti setelah usai pengajian atau penyampaian ilmu oleh beliau-beliau berdua, yakni yang pertama, session pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Azhar dan yang kedua Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Soleh, dan setelahnya nanti ada dialog interaktif. Dan yang kedua adalah selama bulan Ramadan kajian ilmu agak lama sampai jam 8, oleh karenanya mohon kesabaran dan keikhlasannya. Dan mari kita simak bersama tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Azhar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadapan Allah, tawajuhan wa ta'abbudan lillahi ta'ala, karena dengan menghadap Allah dengan niatul ikhlas, fa insyaallah kita nanti akan bisa mendapatkan pencerahan di dalam akidah kita, pencerahan di dalam iman kita, dan senantiasa kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Wonten kalih ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmat apa itu? Inggih menika nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Moga-moga jenengan sekarang mendapatkan ya kesehatan yang paripurna karena bisa duduk mendengarkan, okay. Sebab orang sehat ini mboten saged lungguh, okay. Biasanya pun dipapah, okay. Ya. Tetapi kalau orang sehat ya bisa konsentrasi, bisa fokus, bisa duduk, bisa niat dengan baik. Nah itulah yang merupakan sesuatu nikmat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sihatul badan itu harus identik dengan sihatur ruhaniyat. Kesehatan secara fisik itu harus ya ada korelasi atau ada ya keseimbangannya dengan kesehatan ruhani. Karena itu kenapa di dalam Islam maka dua-duanya ini diurusin semua dalam rangka manusia itu supaya mendapatkan kesehatan yang paripurna. Coba jenengan saged ningali di dalam hadis itu, ala fil jasadil mudghatan wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam fisik kita, di dalam badan kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh badan kita. Kalau segumpal ya daging itu kemudian jelek, awon, maka akan jeleklah seluruh ya apa yang ada di dalam jasad kita. Ala wahyal qalb. Maka itu disebut sebagai qalb. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, niki wonten penelitian ngoten nggih. Ternyata tiang atau piantun yang kemudian sering melihat gambar atau film porno, ternyata terjadi kerusakan 5 tempat di lobus prefrontal ya. Jadi lobus prefrontal otak kita itu bisa mengalami kerusakan kalau seseorang itu sering-sering melihat ya tayangan-tayangan yang memicu adanya testosteron atau hormon seksual. Kalau terlalu berlebihan itu ternyata akibatnya akan merusak daripada otak kita. Kalau Bapak Ibu kemudian mengalami tekanan jiwa yang hebat, dalam ilmu kedokteran itu ternyata bahwa orang mengalami stres itu karena 4 hal. Yang pertama itu karena frustasi, yang kedua itu karena konflik, yang ketiga itu karena tekanan, dan yang keempat itu karena krisis. Jadi 4 hal inilah yang sering menyebabkan manusia itu menjadi stres. Contohnya kalau seseorang itu frustasi itu adalah madesu. Ya. Madesu itu masa depan suram. Ya. Biasanya nek wong Jawa niku ya nek ya dengan bahasa Jawa biasanya luwih nges. Jadi yang disebut dengan frustasi itu adalah ngenes lan nelongso kan. Ya. Nelongso itu adalah keronto-ronto, nek ngenes itu ora enek jalan keluar, isine gur gugluk nangis mawon. Nah ini namanya adalah yang disebut sebagai ya frustasi. Tidak ada jalan keluar dari seluruh persoalan. Ya. Karena itu nanti persoalannya cuma satu, ya apa? Islam nanti. Karena percaya kepada takdir. Sedangkan kalau orang itu ya hidup di dunia itu ternyata motivasinya cuma ada 3, Bu. Motivasi hidup di dunia itu ada 3.
Yang pertama adalah ya kuwatul madiyah, karena kekuatan materi. Ya, mencari rezeki, mencari pekerjaan atau mencari ya pangupo jiwa ya, itu biasanya ya motivasinya adalah karena materi. Sehingga dia bisa memuaskan seluruh nafsunya itu untuk memenuhi hajat hidupnya yang berkaitan dengan materi. Ya, kemudian yang kedua itu adalah ya kuwatul maknawiyah. Kuwatul maknawiyah itu adalah ya motivasi secara maknawi atau secara moralitas, secara emosi. Jadi wong itu ndak kerja no izin, wis nyanggone mara tuwa ora kerja pisan kan ya. Ya karena itu dia biasanya ya kemudian karena merasa malu ya akhirnya kemudian dia bekerja. Ini karena motivasi maknawi. Yang paling tinggi itu adalah kuwatul ruhaniyah. Kuwatul ruhaniyat itu adalah motivasi karena ruhani. Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tolabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap orang muslim. Ni'mal malus solih li rajulis solih. Ya, sebaik-baiknya harta itu kalau dipegang oleh orang yang soleh. Coba jenazah ningali, ya orang iman itu makannya dengan satu perut. Ya, sedangkan kalau orang kafir makannya dengan 7 perut. Ya. Karena itu saya sering mengkritisi yaitu tentang standing party. Tahu nggih standing party? Biasanya kalau nek badhe ningali walimah itu kalau waktu ningali kalau tingali rumiyin, enek kursine napa mboten. Ternyata kalau kita melihat di situ tidak ada kursinya, wah terpaksa ndak makan ini ya. Karena kalau kita makan sambil berdiri ya itu kemudian oleh Rasulullah disuruh untuk memutahkan. Ya. Dalam sebuah perintah itu dikatakan wala yasrobanna ahadukum qaiman fa idza nasiya falyataqa. Jadi jangan sekali-kali jenengan itu minum dalam keadaan berdiri. Nek jenengan minum dalam keadaan berdiri falyataqa. Ya faida nasia falyataqa. Nek lali sampean kemudian minum sambil berdiri, muntahkan. Berarti kan sangat gawat sekali, Bu ya. Ya. Karena itu kadang-kadang saya merino, tahu ya nek wong Kediri tahu merino ya. Ya prihatin ya. Kadang-kadang kalau kita kemudian walimah itu kan sudah ada larangannya dari sunnah. Tapi sering orang itu merasa bangga kalau modern, kemudian walimahnya dengan menggunakan standing party. Nah ini yang kemudian ada larangannya dari Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita itu ya sambil berdiri itu ternyata membuatnya ya, meluncurnya air itu lebih cepat. Sehingga akhirnya ya tidak akan bisa memberikan efek adaptasi di dalam rongga perut kita. Yang akhirnya kemudian membuat kita menjadi salah cerna. Nek amen ngentut ya wajar mawon. Wetenge sering mules mawon nggih wajar mawon. Udaranya ndak bisa keluar ya wajar saja. Yang lebih gawat lagi, kita itu mengendalikan rasa lapar itu ada enzim yang namanya ya, ada semacam hormon yang namanya kolesistokinin. Kolesistokinin itu membuat seseorang itu lapar napa mboten. Letaknya dia diproduksi di sekitar ya kandung empedu. Lah tiyang nek ngombene sambil nglogok ngoten ya sinyal daripada kolesistokinin itu tidak bisa bekerja dengan baik sehingga akhirnya ya dia kemudian makannya itu tidak terkontrol. Nah ini yang berbahaya. Kalau tidak terkontrol, kalori masuk berlebihan, akhirnya jadi kencing manis. Senengane gurih terlalu berlebihan, akhirnya jadi hipertensi. Nah inilah yang sering kemudian membuat orang itu menjadi ya kena penyakit hanya gara-gara nuwun sewu ya kawula teleh. Karena kalau orang iman itu kemudian makannya dengan satu perut, ya sedangkan kalau orang kafir itu makannya dengan 7 perut. Salah satunya kita mempunyai adab di dalam makan dan minum tadi. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita semua. Frustasi ya
Karena orang itu mengharapkan sesuatu yang tidak ya bisa mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah konflik. Konflik itu memilih dua hal yang sama-sama sulitnya. Urung di pekerjaan, ya. Terus anake cek nembe lahir, nggih. Garwa putra mboten wonten, nggih. Garwa putrane itu kemudian ya jadi tanggungan. Tapi dia kemudian tidak bisa ngontrak. Akhirnya dia kemudian ya nginep di PMI, Perumahan Mertua Indah, ya. Karena dia kemudian harus di PMI, ya, Perumahan Mertua Indah, sedangkan dia pengen sekali mandiri, sedangkan pekerjaan masih belum nutut. Lah inilah nanti akan terjadi yang namanya konflik. Demikian juga kalau seorang anak gadis, biasanya nek budaya Jawa, anak gadis itu disuruh untuk ya menunggui orang tuanya. Tapi dalam Islam itu sebenarnya yang harus menunggui dan ngopeni wong tuane jane anak lanang kan gitu ya. Tapi karena kebalik ya tidak apa-apa lah, dibalik sendiri aja nanti ya. Tapi biasanya pun ya yang harus ya menjadi ya atau menerima tanggung jawab itu adalah anak yang perempuan. Tapi dia mempunyai suami ya, sehingga dia harus memilih ya antara suami dengan orang tua. Sama-sama beratnya, sering terjadi konflik, memilih bingung. Lah ini sering menimbulkan stres. Demikian juga tekanan. Tekanan itu ketika kita bekerja, tidak didemeni atasan, tidak disenangi atasan, itu sering kemudian kita merasa tertekan, tidak stres sebenarnya. Tapi ndelok wajah sing besengut terus ya, kadang-kadang kemudian jadi sumpek ya. Tekanan-tekanan itu meskipun kecil dan dirasa tidak berbahaya dan tidak memberikan madharat, tapi tetap membuat hati itu menjadi ya tidak enak. Lah itu namanya tekanan. Lama-lama juga stres ya. Kemudian yang keempat adalah krisis. Krisis itu tiba-tiba di PHK. Tiba-tiba ada bencana seperti ya gunung meletus. Ada seperti di Sichuan kemarin tiba-tiba terjadi longsor. Ya atau kemudian terjadi ya banjir ya akibat ya pecahnya tanggul dan sebagainya. Ini namanya krisis. 4 hal inilah yang sering membuat ya seseorang itu menjadi ya tidak berbahagia dalam hidupnya. Karena itu kalau kita tarik semuanya, apa yang bisa menguatkan dan yang melemahkan itu nanti bisa kita bahas ya selanjutnya. Jadi kalau orang itu bisa kuat menghadapi stres karena dia sabar. Ya, kalau dia itu adalah sabar. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan. Karena itu kalau dia itu menjadi setengah keimanan, yang disebut dengan sabar di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan ya oleh Al-Ghazali, as-sabru wuqufu ma'al bala bi husnil adab, yaitu menghadapi bala atau cobaan tapi dengan bi husnil adab, yaitu dengan menggunakan adab yang baik. Jadi dengan kesandung itu wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dengan kesandung itu terus mengatakan inna lillahi dan seterusnya. Tapi dengan kesandung langsung ngomong pincuk. Lah ini bahaya ini, wis. Berarti dhek mboten sabar ya ini. Karena itu kalau seseorang itu kemudian sabar, itulah ya segala masalah itu akan kemudian setengah teratasi karena merupakan setengah daripada keimanan. Sekarang apa yang kemudian membuat manusia itu menjadi tidak bahagia? Al-ismun yang disebut dengan dosa, mahaka fi nafsika ayyatali'a alaihin nas. Yang disebut dengan dosa atau ismun itu adalah apa yang terbersit di dalam dada manusia, kemudian dia takut didelok menungso, ya takut untuk dilihat manusia, berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya tadi karena dianggap salah dan menyalahi apa-apa yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat hati itu menjadi tidak enak. Karena itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, Auhallahu ta'ala ala Musa ibni Imran fi Taurah umul khotoya salasun. Dalam sebuah kitab itu disebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala maringi wahyu dumateng Musa ibnu Imran ya itu dengan ya sebuah wejangan dari Allah Subhanahu wa taala
babonane dosa, induknya dosa itu ada 3. Inilah penyebab kehancuran tadi. Apa yang pertama adalah ya kibru, ya al-kibru itu adalah kesombongan. Yang kedua adalah hasad, yaitu sifat hasad. Kemudian yang ketiga itu adalah al-hirs. Hirs itu adalah serakah. Fanasa'a minha sitatun fasirna tis'atan. Sesungguhnya kalau dosa ini kemudian ngelumpuk di dalam batin manusia, maka dia akan kemudian melahirkan 6 dosa lagi, sehingga total dosanya yang membuat orang itu menjadi tidak bahagia itu menjadi 9. Wah, wakeh men malian. Sitok wangel ya. Harus menerapi sampai 9 penyakit. Apa yang 6 tadi? Pertama adalah syab'u. Syab'u itu adalah ya dia itu kemudian kalau makan itu mesti terlalu kenyang. Ini tidak boleh terlalu kenyang ya. Ya, karena tombo ati itu salah satunya adalah wetenge kudu luwe. Lah salah satunya jenengan luwe ini kudu diempet-empet tenan Ibu. Karena poso itu saum itu artinya al-imsak, ngeker, megeng, menahan, ngempet ya. Itu adalah ya arti kata daripada puasa. Jadi kalau seseorang itu kemudian ya pertama adalah asab'u, yang kedua itu adalah naum. Naum itu kasrotun naum itu adalah kakean turu ya. Jadi wong kakean turu malah lemes kabeh. Jadi kalau orang itu kakean istirahat itu malah gampang flu. Ya kenapa? Karena manusia itu ternyata butuh, kalau perempuan itu supaya bodinya aduhai ya. Kalau bapak-bapak supaya tidak terkena penyakit jantung, itu minimal jenengan itu sehari itu harus berjalan 10.000 langkah. Nek jenengan indak-indik ngono ya, setiap hari ya, dari pagi sampai malam itu kira-kira ya sekitar hanya 900 sampai 3.000 langkah. Nek jenengan itu berjalan sedang selama 30 menit itu sekitar 4.000 langkah. Wis sampean jumlahne piyambak mawon nggih. Pokoke sing genep ya, sing penting ya 10.000 langkah. Sedangkan makan satu donat itu ya, supaya tidak tertimbun di perut kita, supaya bisa dihancurkan kalorinya itu menjadi energi, itu jenengan kudu melangkah antara 7.000 sampai 8.000. Lah nek jenengan mangane ndak kantenan, kemudian gur lingguh tok mawon nggih. Cuma duduk saja ya kira-kira ya jadi lemak apa enggak Bu? Ya. Karena itu kita harus berjalan. Digambarkan di dalam sirah bahwa Rasulullah itu kalau berjalan itu seperti menggulung bumi, toyil ardi ya, menggulung bumi. Jalannya sangat cepat sekali Rasulullah itu. Sampai-sampai para sahabat itu bingung untuk mengikuti Rasulullah. Artinya apa? Prigel ya, tur cekatan. Rasulullah itu adalah mungkin kalau di ya, cerita-cerita silat itu mungkin punya ginkang ya. Ginkang itu mempunyai meringankan tubuh ya. Karena kalau beliau berjalan itu cepat set begitu. Nek wong Jawa enggak cocok blas. Nek wong ayu itu kan biasane lembeane kayak macan luwe ya. Mlakune kayak macan luwe, ora tekan-tekan malahan ya. 10.000 langkah ndak kemput nanti ya. Jadi Rasulullah itu kenapa? Jalannya sangat cepat. Dan Rasulullah itu kalau dilihat perutnya itu kecil. Karena itu satu-satunya cara nek jenengan buatan olahraga itu cuma satu, yaitu harus puasa. Karena kalau orang puasa, jenengan kados sakmenika, ketika jenengan puasa itu setelah kemudian makanan sahur itu di metabolisme habis, itu kemudian tinggal glikogen yang ada di dalam darah kita. Kalau itu pun habis, tubuh kemudian yang memprogram yang namanya autolisis. Autolisis itu auto itu sendiri, lisis itu menghancurkan. Jadi ada sel yang tugasnya menghancurkan sisa-sisa racun yang ada di dalam tubuh kita. Bahayanya gemuk, karena orang yang lingkar perutnya itu lebih dari 91, itu kemungkinan kena ya, penyakit degeneratif, kayak kencing manis dan darah tinggi lebih apa?
lebih beresiko daripada yang ya perutnya kecil. Monggo jenengan diukur piyambak-piyambak ya 91 nomboten nggih. Ya jadi harus diukur dulu ya lingkar perutnya berapa. Kalau kemudian lingkar perutnya itu ya besar, jadi dalam sel vagiol lemak yang ada di perut itu ternyata mengeluarkan racun yang membuat insulin itu tidak bisa bekerja dengan efektif. Karena itu untuk bisa mengurangi racun supaya program autolisis tadi kemudian bisa dihancurkan, itu adalah dengan menggunakan puasa, Bu. Di dalam otak kita itu ada yang namanya neuroglial. Neuroglial itu adalah sel di dalam otak kita, itu kalau dalam keadaan puasa itu jumlahnya sangat banyak. Tugasnya apa? Memakan sel-sel yang mati supaya terjadi yang namanya neurogenesis dan neuroplasticity. Apa kuwi bahasane? Bahasa wangel men. Neurogenesis itu adalah pembentukan sel ya saraf yang baru. Neuroplasticity itu adalah pembentukan ya plastisitas atau ya sambungan saraf antara saraf satu dengan saraf yang lain, sehingga manusia itu akan mempunyai kekuatan kecerdasan yang lebih. Karena ketika Albert Einstein itu kemudian otaknya diotopsi, dibelah otaknya, itu ternyata sel ya neuroglialnya hampir mencapai 73%. Usut punya usut, ternyata ya beliau kan penganut Yahudi kan, ternyata rajin puasa. Ini wong Yahudi rajin puasa, wong Islam ndak puasa malah ya kebangetan niku nggih. Ternyata Albert Einstein ya karena dia rajin puasa, akhirnya kecerdasannya sangat luar biasa. Sedangkan beliau dulu waktu kecil itu didiagnosa sebagai orang yang ya termasuk koncone autis. Karena ndak bisa baca sampai usia 9 tahun. Ya, kemudian dia disekolahkan homeschooling oleh ibunya, diajari dewe, akhirnya jadi ilmuwan kayak gitu. Bisa baca, bisa nulis, bisa melakukan matematika. Jadi kalau anak ibu itu kemudian ada Asperger syndrome, ada kemudian ya autis syndrome dan sebagainya, spektrumnya kalau tidak terlalu tinggi, itu sebenarnya masih bisa diobati. Ya, karena bintang film ya seperti Tom Cruise ya itu ternyata tidak bisa baca sampai usia 14 tahun itu ya. Ya, Dustin Hoffman ya yang meraih Oscar itu juga mengalami ya yang namanya ADHD, gangguan konsentrasi. Ya, ternyata orang-orang ya besar itu kebanyakan menderita itu waktu kecil. Dan jenengan sing normal loh malah ndak iso dadi kan. Ya. Karena itu kita bersyukur karena apa? Mungkin ada kelebihannya kayak Albert Einstein itu kemudian melakukan puasa sehingga kemudian sel glianya itu menjadi lebih banyak tadi. Ya karena itu kenapa kakean turu itu juga berbahaya. Kemudian hubur rohai kakean leren. Ya wong Jawa kadang-kadang kalau kadang-kadang ya rodok sumpek ini ndelok ya. Ya napa niku lagu-lagu itu leyeh-leyeh enak tenan ngoten. Ya, akhirnya membuat orang itu menjadi hubur rohah ya, kakean istirahat. Ya, dan kakean istirahat inilah yang membuat mereka itu menjadi malas. Ternyata enzim yang membuat orang malas itu namanya GABA. Ya, enzim GABA itu enzim yang mempunyai sifat inhibisi atau menekan saraf. Nek dindadrak nih, bahasa dadrak ini apa ya? Kalau dibiarkan, jadi nak bahasa Jawa ya, sama Abdurrahman tidak boleh ya. Jadi kalau orang itu kemudian ya dibiarkan saja rasa malasnya, ternyata GABA itu kemudian akan menekan lebih banyak dan orangnya ternyata tambah malas. Ini adalah hubur rohah. Kemudian hubul amwal, ya hubud dunia, ya atau kemudian cinta kepada harta benda. Kemudian hubus sana wa mahmadah. Hubus sana wal mahmadah itu cinta pada pujian. Karena itu Rasulullah mengatakan bila ada orang yang memujimu, lemparkanlah wajahnya dengan pasir. Kira-kira jenengan wani napa mboten? Ya. Ini bahayanya pujian itu ternyata begitu. Karena as-suhrah ya. As-suhrah itu adalah popularitas, itu adalah mematikan. Karena itu jangan sampai kemudian kalau dilem itu kemudian tersanjung ya. Jangan sampai tersanjung karena apa? Nek jenengan mboten dilem sakit hati, mai langsung kumat. Ya, malah ndak karuan toh, Bu.
Ya, kayak orang itu kulino dilem, tiba-tiba ndak enek sing ngelem, itu langsung kemudian dia pusing. Karena jarak cinta dan benci itu ternyata tipis. Ya, karena itu jangan cinta mendalam, jangan benci mendalam. Ya, cinta itu sedengan saja. Yang boleh cinta dengan kekuatan mendalam dan dahsyat itu hanya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ma indakum yang fadu wa indallahi bakin. Sesungguhnya yang jenengan punyai itu semuanya akan musnah. Dunia isinya itu akan musnah. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Semuanya akan binasa. Karena itu semuanya tidak akan pernah abadi. Tapi kalau Allah bakin, yaitu senantiasa abadi. Senantiasa ya akan menemani kita. Karena itu kalau orang itu terlalu mendalam cintanya, pasti suatu saat akan benci. Kalau dia benci mendalam, hati-hati, terpeleset bisa cinta. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat, hati-hati ya. Karena itu ada hadisnya, ahbib habibaka haunan, asa ayakunu bi ghaitika yaumamma. Kalau jenengan mencintai, ahbib habibaka haunan. Nek jenengan mencintai seseorang, sak cukupe mawon. Secukupnya saja. Asa ayakunu bi ghaitika yaumamma. Boleh jadi kalau kamu cinta mendalam, kamu suatu saat akan menjadi benci. Karena itu ada lagu itu benci tapi rindu. Itu benar memang Bu. Karena jaraknya cinta dan ya benci itu hanya tipis. Nah inilah yang harus kita insafi ya, sehingga kita nanti tidak akan terjerumus di dalam hubus syana' wal mahmadah, yaitu cinta kepada pujian dan sanjungan. Dan yang keenam ya, yang membuat manusia itu tidak akan bisa bahagia, yaitu hubur riyasah. Hubur riyasah itu adalah cinta kepada kekuasaan. Nah ini yang para politikus hati-hati. Ya moga-moga amanah ini bisa menjadikan amanah yang benar-benar ya disampaikan kepada yang berhak ya, karena kalau kemudian tidak amanah berbahaya ya. Kenapa? Hubur riyasah ini akan membuat seseorang itu menjadi sengsara, kembalinya kepada dirinya sendiri. Hukum sunatullah yang berlaku di dunia, laisa lil insani ila masa'a. Dalam surat An-Najm 36, manusia itu pasti ngunduh woing pakarti. Tahu ya? Ngunduh woing pakarti itu adalah dia itu akan memetik apa yang telah dia tanam ya. Karena itu kita kembali lagi, apa yang membuat orang itu tidak berbahagia tadi? 3 dosa inilah yang mematikan. Dosa sombong, dosa hasad, dan dosa ya serakah. Ternyata kalau kita kemudian melihat sumbernya itu apa, kalau kita melihat secara psikodinamik, ya nanti kalau saya terangkan secara ya istilah kedokteran bingung nanti. Saya tak ngambil dari local wisdom ya, atau ya, kebijaksanaan lokal saja. Saya tak ngambil dari Sunan Derajat saja. Ya. Sunan Derajat itu punya ajaran, salah satunya tiyang menika kedah meper hardaning Poncodriya. Ya. Ngertos napa mboten, Bu? Iki wong Jawa napa senes? Ya. Untung Sunan Derajat sampun suwargi, nek krungu ngoten paling nangis paling nggih. Dadi meper hardaning ya nafsu Poncodriya. Menungso itu kedah bisa mengendalikan gejolak ya 5 nafsu. 5 nafsu inilah yang nanti terlahir dari 3 dosa tadi. Dosa karena sombong, nek Jawane itu sombong itu kumingsun. Kumingsun itu harus diingsuni terus menerus. Kalau orang itu kemudian ya merendahkannya, dia marah. Kumingsun ini berasal dari kata sombong. Sombong itu adalah batorul haq wa ghamtunas, menolak kebenaran dan melecehkan pembawanya. Itu hakikat daripada sombong. Sebab Rasulullah pernah ada seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, orang yang pakai pakaian baru, celana baru, selop baru, apakah kemudian ya dia berjalan di hadapan kita, apakah itu orang yang sombong? Bukan itu orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah ya batorul haq wa ghamtunas,
Orang yang kemudian menolak kebenaran seraya kemudian melecehkan pembawanya, itu baru namanya sombong. Ini dosa warisannya siapa kira-kira? Iblis. Nggih ta? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik daripada Adam, itu kata iblis. Ya, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini adalah sifat kumingsunnya iblis. Karena Adam diberikan fasilitas yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia hasad. Dia serakah, kemudian pengen orang lain juga sesat seperti dia. Akhirnya Adam makar atau tipu daya. Meskipun dia sebenarnya sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjauh dari rahmat dan akan masuk neraka ketika sudah pada hari perhitungan. Karena sudah putus asa, akhirnya dia kemudian menggunakan segala cara. Apa yang disebut dengan nafsu poncodriya tadi, yang terlahir dari 3 dosa yang sangat dahsyat tadi, yang membuat manusia tidak akan pernah bahagia. Yang pertama, nafsu poncodriya itu adalah cengil. Tahu ya cengil? Cengil itu sering menyusahkan orang lain. Tahu ya cengil? Sering menyusahkan orang lain. Adam mbek Hawa wis bahagia yang surga. Itu tetap kemudian diganggu ya, disusahne supaya kemudian memakan buah kuldi, supaya bisa turun ya dari surga ya ke dalam bumi dunia ini yang penuh dengan cobaan. Ini adalah cengil. Sering menyusahkan orang lain. Lah sering menyusahkan orang lain itu nek dipilah-pilah meleh. Kalau bahasa Latin malah sulit. Saya gunakan bahasa Jawa ya, wong sampean wong Jawa kabeh mawon nggih. Ternyata sifat cengil itu berasal dari sifat srei drengki jail metakil. Tahu nggih? Srei drengki jail metakil. Srei drengki itu ya hasud tadi, jail metakil itu karena serakah, itu cengkiling. Ya, kalau ada kesempatan dia dingkik dari belakang. Ini yang namanya adalah ya jail metakil. Tapi juga kemudian dia mempunyai sifat merkengkong. Ya, merkengkong itu mekekok. Ya, itu biasanya nek diwatur wangel. Ya, kon lurus malah bengkok, nek bengkok malah lurus. Kon kanan malah kiri, nek kiri malah kanan. Itu wonge wangel diatur. Ya. Biasanya wong sing ngoten niku wangel atur-aturane nyusahne wong liya itu juga mempunyai sifat yang namanya cuek bebek ya. Namanya apa? Gelendem. Jadi sifat gelendem inilah yang sering kemudian membuat orang itu menjadi ya mempunyai sifat yang namanya rai gedek ya. Atau jangan gori itu budek gitu loh ya. Jadi kewandani wangel ya. Karena itu kenapa? Orang sombong itu kemudian tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zaratan min kibr. Tidak akan masuk surga kalau di dalam hati seseorang itu ada sebiji zarah kesombongan. 1 atom kesombongan saja ya akan membuat kita akan kecandet atau terhambat untuk masuk ke dalam surga. Dan sifat ini ya harus hati-hati. Karena antara merkengkong, gelendem itu ya pasangannya ada lagi di belakangnya. Apa itu namanya? Sekuton. Sekuton itu ya berjamaah. Nah, ya sekuton itu saling bersekutu ya dalam rangka untuk elek bareng-bareng. Ya. Kemarin saya ngisi di LPC ya, di LPC anak di Blitar itu ternyata bahwa dulu itu kasus-kasus yang banyak itu adalah berkaitan dengan kriminal baru narkoba. Tahun-tahun ini yang paling banyak dan tetap istiqomah, tetap ya stabil itu ternyata apa? Pelecehan seksual. Ya, akibat apa? Gadget, teknologi yang menjadi semakin canggih. Lah biasanya kalau orang itu mau merusak itu biasanya dikewandani wangel. Ya, karena itu saya pesen dumateng jenengan sedanten Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa anaknya nanti dikasih ASI eksklusif. Ya, sampai umur 2
tahun. Nanti kalau dikasih pasi atau susu kaleng, nanti suaranya moh gitu ya. Dikandani mesti moh. Lah ini repot nanti ya. Karena ternyata yang dibutuhkan oleh seorang anak itu apa? Dekapan ibu tadi. Anak yang didekap oleh ibu mendapatkan kasih sayang, detak jantungnya ibu itu membuat si anak itu menjadi nyaman dan mempunyai kepercayaan diri. Karena itu monggo jenengan ya, kalau putra wayah itu mempunyai putra atau putri harus ya ASI eksklusif. Jangan sampai kemudian ya tergesa-gesa untuk memberikan ya susu kaleng. Apalagi sekarang itu ya, kenapa kok diberikan susu kaleng? Karena ndak gelem ngeden. Jadi ibu-ibu yang nggak gelem ngeden, akhirnya ya apa itu ASInya itu ndak keluar. Karena ternyata ASI itu keluar, tombolnya itu adalah ya di belakang ya di pintu rahim tadi. Jadi nek bayine itu orang ya, apa mendesak ya gundule itu di pintu rahim ya, itu air ASInya ndak akan keluar. Lagi ngeden ping pisan langsung wis operasi mawon ya. Kalau sudah seperti itu, ASInya nanti akan sulit keluar. Jadi Gusti Allah itu sampun otomatis danten ya. Karena semuanya sudah otomatis, monggo ya. Jenengan harus benar-benar secara alamiah ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu kita syukuri tadi. Ya, ini adalah penyakit yang ya pertama yaitu cengil, yaitu serai drengki, jahil metakil. Kemudian mempunyai sifat merekengkong, baru terus gelendem. Setelah itu kemudian dia biasanya ya terus sekuton, ngajak-ngajak supaya rusak. Ini persis seperti yang dilakukan oleh iblis. Anak-anak kita kenapa terjebak narkoba? Katanya kalau nggak narkoba ya tidak gaul. Katanya kalau tidak melakukan free sex tidak gaul. Nah ini yang sering kemudian merusak generasi muda kita. Karena itu kita harus hati-hati. Ini sifat daripada cengil tadi yang berasal dari dosa tiga dosa tadi, ya babonane dosa atau induknya dosa, yaitu kiber, hasad dan khirs. Kemudian yang ya kedua itu adalah panasten. Bukan kanasten, Bu ya. Ya. Panasten itu adalah atine gampang panas. Atine gampang panas dalam bahasa Arabnya namanya ghadab. Ghadab itu adalah marah. Sifat orang bertakwa yang dididik dalam madrasah Ramadan itu adalah orangnya senantiasa mempunyai sifat wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah jenengan itu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ya surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Kemudian dalam lanjutan ayat itu dikatakan alladzina yunfikuna fisyara'i waz-zara'i wal kaziminal ghaidha wa afina 'anin nas. Alladzina yunfikuna adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya itu ya fisyara'i waz-zara' dalam keadaan senang maupun susah. Senang susah dia menginfakkan. Tapi yang kedua ini wal kaziminal ghaidha, dia bisa mengendalikan rasa marah. Jadi orang yang panasten itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan rasa marah. Sekali marah 200 neuron kita langsung autolisis. Nek diterus-terusaken ya akhirnya jadi pikun nanti karena sarafnya entek ya. Karena itu jangan sampai kita itu marah. Orang yang marah mesengut 78 ototnya yang ada di wajah itu langsung tegang semua. Nanti 4-6 jam setelah marah ya akan pusing separuh jenengan. Jadi pusing separuh itu kadang-kadang orang itu menyebut migrain, itu sebenarnya bukan. Kalau migrain itu ada penyakitnya sendiri. Itu namanya tension headache atau ketegangan otot yang ada di kepala kita. Penyebabnya apa? Rasa marah. Jadi nek jenengan mangkel ya, ambil air wudhu ya, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, nek itu pun kalau ya dalam keadaan marah, jenengan dalam keadaan berdiri harus duduk. Nek duduk harus berbaring. Nek berbaring cek marah baru ambil wudhu untuk sholat.
Nek itu pun tidak bisa menghilangkan rasa marah, diganti mawon atine kan. Nek ra iso berubah ya diganti saja hatinya, wis percuma ya. Karena kalau orang sudah sholat Allahu Akbar, semua yang di dunia itu jadi kecil semua ya. Karena itu di sini kita harus benar-benar jangan sampai kita terbakar emosi. Kemudian yang ketiga itu adalah kemeren. Ya, kemeren itu adalah ya, iri tapi terlalu berlebihan sehingga akhirnya apa? Ya, ujung-ujungnya ngempet atine. Kalau ngempet atine akhirnya nelongso, keronto-ronto. Ya, enek tonggone tuku kulkas, tuku TV ya, apalagi pakai remote dari jarak jauh ya, tuku AC ngono. Ya, akhirnya dia kemudian hatinya jadi ndak karuan, nelongso. Ya seprono sprene wis kerja ya tanggane iso tuku kok ya ra iso to ya muga-muga omahe kobong lah. Kalau kemudian dia hasad seperti itu bahaya, karena definisi hasad itu adalah tamani zawala nikmatal ghair, pengen nikmat orang lain itu hancur. Itu yang namanya sombong dan hasad. Sombongnya apa? Merasa dirinya yang paling baik ya, kudune aku sing dikei, tapi kemudian dia hasad ya, menumpahkan kemangkelannya itu kepada orang lain. Jadi 3 dosa ini bersaudara ya. Ya, 3 dosa ini adalah bersaudara. Dua-duanya akan berjalan ya, dua-duanya akan berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi harus hati-hati. Ini jebakan kita. Kemudian yang keempat itu adalah dahwen. Dahwen itu adalah orangnya itu biasanya sering usil, ya, sering usil. Nek dalam bahasa agamanya namanya tajasus. Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya tajasus identik dengan ghibah. Wala tajasasu wala yaktab ba'duhum ba'dhan. Jangan tajasus ya, dan kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Setelah itu jangan kemudian menghibah atau ngerasani antara satu dengan yang lain, itu tidak boleh. Baru yang kelima itu adalah geding tadi. Ya, geding itu adalah benci. Dalam bahasa agamanya namanya al-hiqat. Ya, al-hiqat atau apa itu? Al-hiqat atau menyimpan dendam. Jadi geding itu berasal dari apa? Ternyata geding itu berasal dari cinta yang mendalam tadi. Paham ya? Jadi kalau ingin menghilangkan rasa benci itu enggak bisa, karena Muawiyah radhiyallahu an, ya salah seorang sahabat Rasul, beliau mengatakan semua permusuhan itu bisa didamaikan kecuali karena hasad. Wis jenengan tok nih, entah itu kelompok, golongan, partai atau apapun, ya itu tidak bisa didamaikan itu kalau kemudian penyebabnya adalah hasad. Dan hasad ini menurut Hasan Al-Basri itu adalah ya musuh utamanya orang yang mukmin. Sehingga orang yang mukmin itu kesulitan hidup di dunia karena kadang-kadang hasad bukan dari siapa-siapa, malah dari temannya sendiri. Karena di dalam athar itu disebutkan al-mu'minu baina khamsa sadaid. Orang mukmin itu kemudian berada di antara ya 5 musuhnya yang senantiasa ya mengelilingi. Yang paling tinggi sekali adalah mukminun yahsuduhu, yaitu orang mukmin sendiri tapi yang mempunyai sifat hasad. Itu malah yang paling berat. Karena itu 5 penyakit tadi itu harus kemudian kita berantas. Cara memberantasnya bagaimana? Ujung-ujungnya ternyata sederhana saja. Jadi ternyata jenengan harus ngelampai atau melewati riyadhah ruhaniyah kita atau lelaku jiwa kita, yaitu dengan melakukan puasa. Ya, karena puasa itu kenapa orang kadang-kadang tidak mendapatkan pahalanya puasa? Ya, ruba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Terus puasa yang paling baik bagaimana? Puasa yang paling baik itu adalah puasa yang senantiasa imanan wahtisaban.
beriman karena Allah, wahtisaban itu dengan ya muhasabah. Muhasabah itu senantiasa ya kita harus benar-benar sesuai dengan apa-apa yang ya telah ya diperintahkan oleh Allah untuk menghitung-hitung amal kita. Mana yang salah, mana yang sudah benar. Nah ini caranya bagaimana? Jenengan emut mawon lagu sluku-sluku bathok. Wah, lagu sluku-sluku bathok itu ternyata jawabannya wong poso itu. Ya, sluku-sluku bathok itu dari kata ya ghusluk batnaka. Ya, ghusluk batnaka itu resi ono, bersihkanlah batinmu. Batoke elailo, batnaka batinmu ya yang elailo. Elailo itu adalah la ilaha illallah. Mulane wong biyen niku ya la haula wala quwata illa billah ndak iso lo-lo-lobah. Mbah sampean la haula wala quwata illa billah ora iso lo-lo-lobah. Nah itu. Mbah sampean nyebut la ilaha illallah ndak iso. Ya. La ilaha illallah kan ya, atau karena itu ya batnaka ya atau batinmu yang tersibghah atau tercelup dengan kalimat tauhid mboten wonten Gusti Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sri Rama menyang Solo. Ya. Sri Rama menyang Solo itu sir umayasluka. Sir itu adalah tempuhlah. Al-um itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasluka itu jalannya. Jadi setelah iman pada Allah, tempuhlah sunnah Rasul. Ya, jadi kalau wong poso itu pertama harus ifradullah bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Setelah itu harus ittiba'u Rasul, yaitu mengikuti napa-napa ingkang sawun didhawuhaken oleh Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kita tadi kan menghilangkan sifat tadi dengan mengangkat mahabbatullah supaya cinta kita pada Allah menjadi lebih tinggi. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, baru kemudian tuntutan syariahnya apa? Kita harus mengikuti Rasulullah. Jadi ternyata wali mbiyen ya luar biasa nggih. Ya, setelah kita membersihkan batin kita dengan tauhid, ya, akhirnya kemudian kita harus mengikuti Rasulullah. Ya, kalau si Romo menyang Solo, oleh-oleh payung moto. Oleh-oleh itu adalah la ilaha illallah, ya, al-hayyu wal mauta. Ya, payung moto itu al-hayyu wal mauta. Jadi kalimat la ilaha illallah itu harus tetap kita ugemi, harus tetap kita pegang teguh dari hidup sampai mati. Ya, mak jendit. Ya. Lobah lah ini. Ya, kalau mak jendit lobah dari ya munzolik ya la haula wala quwata illa billah ya. Jadi munzolik itu kalau melaku sing hati-hati ya. Jadi munzolik itu kalau berjalannya harus hati-hati. Kayak pernah ditanya Umar bin Khattab pernah bertanya pada sahabat Ubay bin Khalaf, ya Ubay, ya kenapa ya yang disebut dengan takwa itu sebenarnya apa? Wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya yang dimaksud dengan takwa, kalau kamu berjalan di atas jalanan, kalau di situ ada jalannya curam, kemudian berbatu-batu, ya kemudian durinya banyak, apa yang kamu lakukan? Berjalan dengan hati-hati, itulah takwa. Karena itu dari kata ini kemudian disintesis oleh para wali, mak jendit, lobah. Ya. Jadi kalau kemudian berjalan hati-hati, ya dengan menggunakan daya dan kekuatan Allah. Lolobah tadi kan la haula wala quwata illa billah. Ini sebenarnya kuncinya manusia itu supaya bisa menghilangkan dosa-dosa tadi sehingga puasanya bisa mencapai imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min zambi. Ya, pun ngertos nggih urut-urutannya tadi dari dosa sampai kemudian ilat atau terapinya dengan menggunakan puasa. Serate poso apa? Eling ana lagu sluku-sluku bathok. Ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.